Kusala Cito, kepada Bante Kusala Cito, kami persilakan waktunya dan tempatnya. Terima kasih. Yes. Halo, dengaran? Tes. Ya. Kedengeran nggak Romo di sana? Gimana? Kurang jelas ya? Tes. Ya. Setelah kita memanjatkan gata dan suta suci, marilah kita menenangkan atau memberikan makanan pada batin dan pikiran kita dengan kita melakukan meditasi. Meditasi kita mulai. Tirukan apa yang saya katakan. Buddho Minato, Dhammo Minato, Sanggo Minato, Buddho, Dhammo, Sanggo, Buddho, Buddho, Buddho. Meditasi kita mulai.
kata Bawantu Suki kata, semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, saudara-saudara dalam Dhamma, setelah kita bermeditasi metta bhavana, marilah kita memohon tuntunan Dhamma Desana kepada Biku Kusala Cito. Mari kita membacakan Aradhana Dhamma Desana. Brahma ca loka dipati sampati katan jalian diwarang ayat cata santi dasata paraja kajatika dese tu damang anukham imang pajang. Kami persilakan kepada Bante. Ya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dananca dhammacaryaca eta manggalang utamanti. Sebelumnya, terimalah salam Buddhis dalam Dhamma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Suaranya kedengeran nggak, Romo? Di situ? Kedengeran? Terdengar, Bante. Cukup jelas. Sebelumnya, selamat pagi, menjelang siang. Kalau di Bali jam berapa? Jam 10 ya? Ya, Jam jam 10. Selamat siang. Yang saya hormati, Romo Pandita, serta Ibu Bapak yang ada di Bali. Ini adalah suatu kebahagiaan bagi saya sendiri, pribadi, dan juga Ibu Bapak yang hadir di Wihara BBC ya, yang dimana pada kesempatan ini saudara-saudari yang berada di sana tidak lelah, ya, tidak putus semangat dalam pergi ke wihara, di mana menjalankan rutinitas, di mana kebaktian pada hari Minggu. Ini pertama kalinya saya melihat ya wajah Ibu Bapak, di mana adalah suatu kebanggaan bagi diri saya, di mana bisa memberikan atau sharing Dhamma, di mana kita sebagai manusia harus mengingat, sebagai umat Buddha harus selalu mengingat serta harus selalu teguh belajar dalam yang namanya ajaran-ajaran Sang Bhagawa. Nah, pada kesempatan yang berbagi ini, saya akan menyampaikan sedikit di mana mengingatkan kembali ajaran-ajaran dari Sang Bhagawa, di mana setiap manusia atau setiap individu, kita apalagi sebagai manusia yang istilahnya banyak kekurangan, pastinya kita ingin yang namanya hidup bahagia. Makanya Bante ditanya, Bante,
temanya apa? Kalau di Medan saya ditanya gitu, bingung ya. Ya, bingung mau bilang apa. Karena setiap saya ditanya tema itu nggak terlalu bisa istilahnya fokus dalam tema tersebut. Jadi di sini saya kenapa mengambil kebahagiaan? Karena kebahagiaan itu pasti seseorang atau di mana individu pasti ingin yang namanya memiliki atau ingin mendapatkan yang namanya suatu kebahagiaan. Kita di mana sebagai umat berumah tangga, apalagi di mana kebahagiaan itu harus kita dapatkan dan bagaimana kita cara mendapatkan kebahagiaan tersebut. Ya, maka di sini saya akan menjelaskan di mana persepsi atau pandangan Buddhis mengenai yang namanya kebahagiaan. Kita sebagai umat Buddha, bagaimana caranya Bante? Sang Buddha sudah menjelaskan banyak atau yang kita sering mendengar dari inti dari ajaran Sang Buddha sudah dijelaskan sangat jelas, sudah diterangkan oleh Sang Bhagawa atau Sang Buddha sangat jelas. Kita sering mendengar yang namanya Sabha Papasa Akarana, Kusalasa Upasampada, Sacita Pariyodapana. Ya, di dalam Buddha Waga Dhammapada sudah disebutkan bahwasanya janganlah berbuat jahat, berbuatlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Nah, bagaimana kita menjelaskan yang namanya inti ajaran Buddha? Inti ajaran Buddha ini mencakup, kalau dijelaskan secara rincinya itu sangat luas sekali. Bahkan kalau istilahnya 1 hari, 2 hari, atau 3 hari itu tidak akan cukup. Ya, jadi di sini kita akan istilahnya Bante akan menjelaskan secara dasar di mana inti ajaran Buddha bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari kita atau di dalam istilahnya kalau di sosial kita, di dalam kehidupan masyarakat kita praktekkan dengan baik, dengan istilahnya dengan benar. Kita mengenal yang nama sababa pasa akarana, janganlah berbuat jahat. Sudah dijelaskan bahwa kita sebagai umat Buddha mengenal yang namanya janganlah berbuat jahat, baik itu melalui ucapan, pikiran, maupun perbuatan. Nah, bagaimana itu Bante penjelasannya di dalam apa? Janganlah berbuat jahat. Kita sebagai umat Garawasa mengenal atau tadi sudah kita lantunkan Parita dan Gata, ya kita mengenal yang namanya Pancasila. Sudah kita bacakan tadi pada waktu saat kebaktian, sudah kita bacakan setiap kita kebaktian pergi wihara, kita renungkan. Nah, kalau di dalam ajaran Sang Buddha ada yang namanya kita sebagai umat Buddha harus yang namanya belajar. Ya, belajar tentang dhamma, mempraktekkan dan akhirnya kita mendapatkan hasil. Kalau kita di dalam Parita sudah dijelaskan juga eipasiko, datang dan buktikan. Jadi kalau apa daya kita hanya belajar tetapi tidak membuktikan itu percuma ya. Kalau kita hanya mengenal Pancasila Buddhis juga percuma, tetapi kalau kita tidak bisa yang namanya mempraktekkan dan kita tidak bisa mendapatkan hasil yang kita ketahui. Jadi Pancasila Buddhis itu adalah sebagai landasan. Begitu juga di dalam negara kita, dasar dari negara kita adalah Pancasila. Begitu juga dengan kita sebagai umat Buddha, landasan dari dasar ajaran dari Sang Buddha sebagai umat Garawasa ataupun sebagai seorang samana, yaitu sila atau moral. Nah, jadi di sini kita Bante akan menjelaskan yang namanya di mana sila yang harus dijalankan oleh umat Garawasa atau umat berumah tangga. Yang pertama tadi adalah yang Ibu Bapak bacakan, sudah dijelaskan panatipata wiramani sikapada samadhyami, di mana hal tersebut menjelaskan
sila yang pertama ini kita bertekad melatih diri dari yang namanya pembunuhan atau menyakiti. Ya, kita sebagai umat Buddha sering berkata sabisata bhavantu sukhitata, kita mengenal Brahma Wihara, kita menyebutkan yang sering kita pancarkan tadi sudah dalam meditasi, kita mengembangkan metta bhavana, di mana cinta kasih kita kembangkan. Jadi cinta kasih ini kita praktekkan, kita kembangkan dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk? Nah, jadi kita di sini tidak memandang bahwasanya itu istilahnya hewan ataupun tumbuhan atau istilahnya di dalam lingkungan kita. Kita memancarkan cinta kasih kita kepada semua makhluk, baik itu yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Ya, apalagi cinta kasih ini sangat penting sebagai dasar landasan kita supaya apa? Tidak timbul yang namanya pelanggaran-pelanggaran sila yang yaitu salah satunya adalah sila pertama. Ya, sila ini sangat penting bagi kita jalankan dalam kehidupan keseharian kita. Mengapa begitu, Bante? Moralitas atau kelakuan sebagai landasan. Jika kalau kita tidak memiliki yang namanya landasan atau dasar di dalam suatu perkembangan diri kita, mesti kita akan terjadi yang namanya kekacauan. Karena moralitas ini sangat penting kita jalankan di dalam kehidupan seharian kita. Contohnya di dalam suatu masyarakat. Di dalam sila ketiga kita sudah dijelaskan yang namanya perbuatan asusila. Ya, kenapa Bante jelaskan di sini? Kita sebagai perumah tangga ya harus istilahnya selalu mengingatkan yang namanya sila. Sila ada yang pertama adalah sebagai kita tidak boleh yang namanya menghindari yang pembunuhan, pencurian, perbuatan asusila, perbuatan dari ucapan yaitu omong-omongan yang tidak benar atau omong kosong dan sebagainya. Yang kelima adalah minuman dan makanan yang menyebabkan lemahnya kesadaran kita. Nah, kenapa Bante? Istilahnya sila sebagai landasan bagi diri kita di dalam kehidupan keseharian kita sebagai perumah tangga. Ibaratnya sila ini kita membangun suatu bangunan, suatu rumah di dalam kehidupan kita. Dasar sila ini ibaratnya sebagai tompang kehidupan yang akan kita bangun. Ibaratnya sebagai pondasi bagi diri kita. Jika rumah tidak memiliki pondasi yang kuat, tidak memiliki fondasi yang cukup untuk membangun rumah itu sampai berdiri. Ya, ibaratnya kalau terlihat ada angin ataupun ada angin topan, rumah itu akan istilahnya ambruk atau hancur. Itu juga dengan sila di dalam kehidupan kita sebagai umat rumah tangga. Begitu juga seorang biku atau samanera dan sebagainya. Ya, kalau kita mengingat yang nama sila, kenapa di dalam ajaran Sang Buddha, di dalam pandangan agama Buddha menganut yang namanya sila sebagai dasar? Ya, ibaratkan kita kalau tidak memiliki aturan, tidak memiliki yang namanya prinsip, tidak memiliki yang namanya patokan di dalam kehidupan kita, pastinya kita akan istilahnya terombang-ambing oleh angin, tidak tahu pasti, tidak tahu arah dan sebagainya. Ya, jadi sila ini sangat penting bagi kehidupan kita. Ya, kita jalankan keseharian kita. Memang kalau kita melihat, cuma 5 sila saja Bante. Cuma 8 sila kalau kita istilahnya di dalam uposatha sila kita lebih baik juga menjalankan 8 sila, menambah 3 sila lagi di dalam kehidupan kita. Itu akan menjadikan lebih kita, menjadi pendirian kita, menjadi bangunan kita, menjadikan bangunan kita sekokoh-kokoh mungkin. Jadi ini sangat penting bagi diri kita di dalam suatu membangun karakter. Ya, kalau kita mengenal yang sekarang ini karakter dalam kepribadian kita. Kalau di dalam kan Bante menjelaskan tadi sudah di dalam di dalam
riwayat kehidupan Bante juga sudah dijelaskan dalam psikologis, juga dijelaskan karakter untuk menumbuhkan seseorang mencapai kesuksesan dan sebagainya itu melalui moral. Moral ini bukan hanya di dalam suatu spiritual kita saja, tetapi moral itu banyak yang harus kita perhatikan. Moral kita jalankan di dalam suatu kehidupan masyarakat. Ya, kalau kita menjalankan moralitas kita dengan baik, kehidupan kita pasti akan bahagia. Ya, baik itu di dalam spiritual kita, di dalam masyarakat kita, karena moralitas ini membangun karakter seseorang untuk mencapai yang namanya kesuksesan kalau di dalam bahasa umumnya. Kalau di dalam bahasa pengetahuan atau yang Bante pelajari atau psikologis, di dalam psikologisnya, karakter ini sangat mempengaruhi di dalam kehidupan kita selanjutnya. Karena karakter itu menentukan titik beratnya di dalam kehidupan kita selanjutnya. Ya. Kita ibaratnya, kalau kita sebagai umat Buddha mengenal yang namanya hukum karma. Ya, ibaratnya hukum karma yang selalu mengikuti diri kita, ibaratkan hukum karma ini, ibaratkan kita berdiri dan ada suatu bayangan. Bayangan ini selalu mengikuti kita, selalu istilahnya mengikuti kita kemanapun kita berada. Begitu juga dengan hukum karma. Hukum karma ini mengikuti kita setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada. Jadi, yang mengetahui karma apa yang kita perbuat adalah diri kita, yang mendapatkan adalah diri kita. Begitu juga dengan kehidupan kita, moralitas kita, karakter kita bentuk dari yang namanya dari landasan dasar yaitu sila atau moralitas. Kalau di kehidupan keseharian kita di masyarakat kita ya kita menganut yang namanya norma-norma. Ya, sila atau peraturan bukan hanya sebagai di dalam spiritual saja, tetapi ibaratnya seperti kita kehidupan di Bali, contohnya kalau ada istilahnya aturan-aturan yang harus dipatuhi, yaitu termasuk dalam moral atau istilahnya sebagai norma di dalam kehidupan kita yang harus kita jalani. Begitu kita juga menjalani kehidupan sebagai spiritual, juga mengimbangi dengan istilahnya di dalam lingkungan sosial kita juga harus yang namanya menghormati. Ya, apalagi di dalam situ di Bali juga banyak tetangga kita yang istilahnya beragama Hindu, ya kita harus menghormati. Ya, itu termasuk dalam sila nggak, Bang? Tidak tertulis di dalam peraturan di dalam kelima sila, tetapi kita memiliki yang namanya istilahnya di dalam contohnya di dalam sekia atau peraturan di dalam samanera ataupun di patimokkha sila. Nah, tidak ada di dalam suatu peraturan tersebut, tetapi dampak atau akibat dari apa yang mereka perbuat atau yang kita jalankan harus menyamakan dengan norma di dalam kehidupan kita atau sosial kita. Karena di dalam kehidupan kita, di dalam suatu lingkungan kita terdapat suatu budaya. Nah, Sang Buddha sudah menjelaskan juga di mana kita harus selalu menghormati budaya kita. Seperti kalau orang Chinese mengingat yang namanya Cengbing, mengingat yang namanya tradisi-tradisi Chinese, ya harus kita jalankan. Begitu juga dengan kehidupan kita di Bali, ya kita harus jalankan. Begitu juga orang Jawa mengenal yang mesoronan ya kita tidak bisa harus meninggalkan secara langsung dan merakup agama Buddha saja yang kita jalankannya, tidak. Kita harus, kalau kita sebagai umat yang mengerti tentang Buddhis harus istilahnya memiliki kebijaksanaan di mana kita harus bisa menyeimbangkan, kita harus bisa melihat di mana kita berada. Ya. Kebijaksanaan juga sangat penting dalam kehidupan kita ini. Nah, jadi begitu pentingnya sila bagi kehidupan kita di dalam keseharian kita yang harus kita jalankan. Ya, tadi dari Sabda Bapak Saakaranang, janganlah berbuat jahat, berbuatlah kebajikan. Nah, perbuatan kebajikan ini bisa dipraktikkan dengan apa, Bante, dalam kehidupan keseharian kita? Kita mengenal yang namanya dana.
Ya, dana. Dana ini juga sangat penting di dalam kehidupan kita. Kenapa dana ini penting, Bante? Di dalam ajaran Buddha mengenalkan yang namanya dhamma. Di mana dhamma ini mengajarkan diri kita ya tentang yang namanya kemelekatan. Ya, di mana Bante mempunyai cerita pada zaman Sang Buddha dulu tentang yang namanya kemelekatan di dalam diri seseorang. Nah, Bante ini menceritakan di mana pada zaman Sang Buddha dahulu terdapat ada satu Bante. Nah, ini seorang Bante, seorang biku. Di mana Bante ini sewaktu Katina mendapatkan selembar jubah baru untuk dipakai ya. Bapak Ibu di sini mengetahui pada zaman Sang Buddha dulu di zaman-zamannya Sang Buddha, seorang biku atau samanera yang ingin mendapatkan selembar jubah baru itu adalah sangat langka. Kenapa sangat langka, Bante? Karena di zaman Sang Buddha dulu jubah ini sangat berarti, sangat berharga, di mana seseorang biku atau seorang biku atau Bante ingin mendapatkan jubah baru ini dari seseorang yang meninggal atau bekas-bekas kain orang yang sudah meninggal nanti dijahit. Makanya kenapa jubah Bante kok nggak lurus ya, lurus, nggak tebel-tebelan, nggak jahitan. Kenapa ya? Pada zaman dulu ada ceritanya di mana seorang biku yang ingin mendapatkan jubah untuk memakai kain jubah harus menjahit dari kain-kain bekas orang meninggal. Jadi jadikan satu untuk menjadikan jubah lalu dicelup dengan pewarna. Pada waktu dulu ya pewarnanya pakai pewarna alami ya. Sangat susahnya di mana dulu mendapatkan selembar jubah. Nah, kita kembali lagi mengulas tentang cerita Bante pada zaman Sang Buddha dulu, di mana Bante ini mendapatkan kain jubah baru, di mana pada waktu itu masa hari-hari Katina, selayaknya seorang biku mendapatkan selembar jubah untuk dipakai di dalam kehidupan kesehari-hariannya. Nah, pada waktu tersebut karena kemelekatan Bante ini terhadap jubah barunya, pada waktu Bante ini beristirahat setelah melakukan aktivitas beristirahat dan akhirnya pada waktu pagi harinya Bante ini meninggal dunia. Pada waktu itu Bante yang terlahir kembali sebagai seekor putu di dalam jubah tersebut. Kenapa begitu, Bante? Seorang biku aja, seorang Bante saja bisa terlahir sebagai seekor kutu. Di mana kemelekatan yang ada di dalam seorang Bante tidak memandang itu Bante, itu tidak memandang umat berumah tangga. Jika seseorang ada kemelekatan di dalam dirinya, pastinya di dalam kehidupan selanjutnya ataupun di kehidupan sekarang ini pasti akan yang terjadi yang namanya penderitaan, ya, penderitaan atau yang namanya duka. Begitu juga dengan Bante ini terlahir sebagai seekor putu. Sang Buddha menjelaskan bahwasanya jangan ambil jubah itu karena di dalam jubah tersebut ada seekor putu, dan di mana itu adalah miliknya sebelumnya seorang Bante, ya. Karena kemelekatan yang ada di dalam sang Bante itu terlahir sebagai seekor putu yang hinggap selama 7 hari di dalam jubah tersebut. Nah, jadi selama 7 hari Sang Buddha menyampaikan kepada siswa yang lain jangan mengambil barang tersebut karena terdapat seekor putu. Begitu dahsyatnya kemelekatan yang bisa menimbulkan penderitaan bagi diri kita. Begitu juga yang Bante jelaskan tadi, mengapa kita tidak boleh melekat di dalam kehidupan kita. Ya, maksudnya kalau
kita sebagai rumah tangga pastinya secara umum kita melekat yang namanya keduniawian, tetapi ya kita istilahnya ibaratnya kita melatih kemelekatan atau istilahnya menghilangkan kemelekatan kita dari sedikit demi sedikit. Ibaratnya kalau ada ya batu besar di dalam hadapan kita, kalau ada air menetes secara titik secara terus menerus, batu itu akan terkikis, begitu juga akan hancur. Begitu juga dengan diri kita, supaya kita bisa mengendalikan yang namanya kemelekatan pada diri kita, ya seharusnya kita memang kalau kita di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia yang sebagai umumnya melepaskan kemelekatan ini sangat susah, ya. Tetapi, ya ada tetapinya di mana kita bisa berlatih dengan kita sedikit melatih yang namanya menghilangkan kemelekatan bagi diri kita. Mungkin saja kita bisa menghilangkan secara keseluruhan, ya mungkin di mana kehidupan seseorang berbeda, seperti seorang yang ingin menjadi bante atau samanera bisa sedikit menghilang kemelekatan dari rumah tangga, atau mungkin bisa jauh dari keluarga dan sebagainya. Begitu juga umat berumah tangga, di mana dana mungkin saja bukan hanya dana sebagian materi, tetapi mungkin saja Bapak Ibu di sini jangan berpikir dana itu hanya sekedar materi, tetapi dana seperti amisa puja dan sebagainya, dhamma dana dan sebagainya yang bisa kita jalankan. Bukan hanya sekedar materi dan hanya sekedar apa saja, tetapi kita di sini di dalam ajaran Sang Buddha mengenal yang namanya, mungkin saja kita bisa dana tenaga kita, di mana kita di situ juga ada wihara. Mungkin besok pada waktu yang akan datang, mungkin di Bali juga ada wihara baru, ya kan? Nah, yang akan mulai dibangun, mungkin saja ya. Mungkin saja kita bisa berdana tenaga. Bagaimana cara dana tenaga, Bante? Ya, kita mungkin bisa istilahnya pergi ke wihara pada waktu pembangunan, kita bisa memberikan nyupport tenaga kita, atau mungkin kita salah satunya yang bisa kita gunakan di dalam kehidupan modern atau perkembangan teknologi, ya kita bisa memberikan share, ya memberikan atau meng-share di mana seseorang untuk memberitahu di mana di sini ada pembangunan. Itu termasuk dana nggak, Pak? Dana. Di mana memberikan informasi untuk seseorang untuk melakukan suatu kebajikan. Apakah itu dana, Bante? Itu termasuk dana. Kita membersihkan altar, itu dana nggak, Bante? Dana. Dana lewat yang namanya tenaga diri kita. Nah, kita membersihkan wihara, membersihkan setia. Apakah itu dana, Bante? Dana. Kita membersihkan, ibaratnya kalau kita mempunyai altar di rumah, apakah itu kita membersihkan altar kita di rumah, apakah dana, Bante? Dana. Kita memberikan dupa, itu termasuk juga dana. Jadi kita jangan menganggap itu dana sebagai materi saja, tidak. Kita di sini ada berbagai cara untuk melakukan yang namanya berdana. Berdana bukan hanya sekedar materi, ya. Tetapi kita bisa tenaga, mungkin lebih baik lagi di mana dana-dana yang kita berikan. Dana yang tertinggi adalah dhamma dana, ya, di mana dhamma dari ajaran-ajaran Sang Buddha, ya, kita memberikan nasihat orang lain, nah itu termasuk dhamma dana. Istilahnya kita memberikan ceramah, memberikan bimbingan dhamma, apalagi kita sharing-sharing dhamma kepada teman-teman kita atau mungkin orang lain yang tidak mengetahui, itu termasuk dana nggak, Bante? Dana. Ya, banyak yang bisa kita lakukan dalam kita berdana. Mungkin saja syukur-syukur tahun depan wihara BBC yang ada di Bali bisa terbangun. Ya, itu sebagai ikon katanya Romo, ya. Romo Effendi sebagai ikon di dalam Indonesia ini supaya bisa memberikan memberitahu ke mancanegara di mana di Bali ini adalah ada wihara
di mana untuk kebaktian, untuk bimbingan tentang ajaran Sang Buddha ada di Bali. Nah, seperti itu ya, supaya bisa terrealisasi pembangunannya. Ya, Ibu Bapak dari situ bisa memberi kesempatan pada diri kita sendiri untuk mengembangkan yang namanya latihan kemelekatan. Mungkin saja kita bisa membantu, mungkin membuat teh atau apa kepada tukangnya supaya cepat selesai biaranya terbangun dan sebagainya. Itu ada sebagai tindakan kita di dalam apa? Di dalam pengembangan Buddha Dhamma itu adalah termasuk dana, ya, membangun, istilahnya membantu pembangunan. Nah, itu juga termasuk yang namanya dana. Apalagi kita dana pembangunan ini juga sangat penting bagi diri kita, karena wihara, kita membangun wihara itu dananya juga lebih tinggi dari yang lain. Yang lain tetap nomor satu adalah dana, tetapi dana yang tinggi juga termasuk salah satunya kita membangun wihara, di mana pembangun wihara ini bisa digunakan oleh orang lain untuk melakukan suatu kebajikan, untuk melakukan suatu memupuk karma baik kita. Nah, yang pertama adalah sila, yang kedua adalah dana, yang ketiga adalah di mana sababa pasa akaranang kusalasa upasampada sacita pariyodapana. Sucikan hati dan pikiran. Nah, di dalam Dhammapada sudah disebutkan pikiran adalah sebagai pelopor dari segalanya. Pikiran adalah sebagai pelopor dari segalanya. Kenapa begitu, Bante? Ibaratkan pesawat yang lajunya kencang saja kalah sama kecepatan pikiran kita. Ibaratkan kita duduk, belum tentu kita duduk di wihara di setiap BBC. Nah, belum tentu kita pikiran kita di situ. Mungkin saja pas waktu meditasi tadi pikirannya, oh Bante, saya ingat di rumah belum masak. Nah, pikiran bisa secepat itu. Nah, mungkin saja Bante di sini pikirannya bisa ke BBC Bali. Oh, di sana ada Romo, ada ibu bapak di sana yang baru saja chanting dan sekarang mendengarkan dhamma. Nah, itu pikiran. Pikiran itu secepat kilat, ya. Ibaratnya pesawat pun kalah. Nah, kenapa pikiran sebagai pelopor dari segalanya? Karena dari kita berucap, dari kita bertindak melalui perbuatan kita, dari kita berucap melalui perbuatan kita, itu adalah melalui pikiran. Kenapa di dalam ajaran Sang Buddha ini mengenalkan yang namanya meditasi. Ya, meditasi ini sangat perlu kita jalankan walaupun sesibuk apapun kita merasa yang namanya sibuk, ya kita harus bisa meluangkan waktu. Mungkin karena di dalam meditasi ini sangat penting. Mungkin kalau kita mau istilahnya mau istirahat tidur, ya kita bisa melakukan yang namanya meditasi sejenak, mungkin 5 menit, 10 menit, sebisa kita. Mungkin di waktu kerja kita pun bisa melakukan yang namanya meditasi. Meditasi bukan hanya sekedar kita duduk diam, tetapi dimanapun kita berada bisa kita laksanakan yang namanya meditasi. Nah, karena meditasi sangat penting, kenapa Bante? Di mana meditasi melatih pikiran dan batin kita untuk mencapai yang namanya penerangan bagi diri kita. Istilah kita membuka diri kita, menenangkan diri kita di mana kita berada pada sekarang ini. Seseorang yang ingin mencapai tingkat kesucian juga harus melalui yang namanya meditasi. Karena meditasi ini ibaratkan sebagai kalau kita di dalam kehidupan kita, di dalam jasmani kita, nama kita, nama dan rupa, badan dan jasmani kita. Kalau kita di jasmani kita memberikan makan, ya, memberikan makan itu dengan kita makan nasi, makan kue tiaw. Nah, kalau masakannya Romo Effendi ini kata mama saya, dibilang, oh Romo Effendi ini jago masak nanti. Nah, ini
di dalam jasmani kita bisa makan nasi, makan kue tio, makan sebagainya. Nah, tetapi bagaimana kita memberikan makan batin kita, pikiran kita ini? Ya, salah satunya dengan meditasi. Nah, di dalam ajaran Sang Buddha ini kita sangat beruntung mengenal yang namanya Dhamma. Kenapa begitu? Karena kita diajarkan yang namanya meditasi, pengembangan pikiran kita. Sedangkan istilahnya di negara-negara luar sana, mungkin di Eropa, mungkin Bante-Bante yang sudah pernah menjelajah ke Eropa, di sana ya pengembangan ajaran Sang Buddha ini di mana meditasi ini sangat dibutuhkan para bule-bule. Bule-bule itu senang dengan meditasi. Kenapa? Di dalam pengembangan pikiran, di dalam pengembangan batin ini meditasi ini sangat katanya bisa menenangkan pikiran dan batin mereka. Jadi kita sebagai yang sudah mengenal ajaran Buddha, apalagi kita sudah mengetahui ajaran Buddha pada sudah lama, kalau kita tidak melakukan yang namanya mempraktekkan meditasi, yaitu namanya sungguh terlalu. Kenapa Bante katakan sungguh terlalu? Di ajaran Eropa sana di daerah barat, mereka belajar sampai apa? Kenapa di Thailand mungkin saja banyak bante-bante yang bule? Ya, karena apa? Karena dengan pengembangan batin, pengembangan pikiran melalui praktek meditasi ini sangat penting. Begitu juga bisa melatih pikiran kita untuk mencapai suatu kebahagiaan. Ya, karena dengan meditasi kita bisa istilahnya memiliki pikiran yang tenang. Begitu juga salah satu contohnya, jika kalau kita tidak memiliki pikiran tenang, ibaratnya seperti kalau di Medan pada waktu Bante praktek di lapangan waktu dulu pada waktu kuliah, itu Bante langsung masuk ke rumah sakit jiwa. Ya, di situ banyak orang yang terganggu pikirannya, terganggu batinnya. Nah, apakah kita ingin menjadi seperti itu? Nah, kan pastinya tidak. Di sana seseorang yang ingin sembuh saja, yang di rumah sakit jiwa, yang terganggu pikirannya. Karena apa? Tidak mengetahui yang namanya meditasi mungkin saja. Ya, kita sebagai umat Buddha harus istilahnya bersyukur atas ajaran Sang Buddha yang kita ajarkan. Dan bagaimana kita mempraktikkan. Sang Buddha sudah menjelaskan dari ujung ke ujung. Begitu juga dengan diri kita. Bagaimana kita cara melangkah, apakah kita mau jalan di tempat ataupun kita mau maju jalan, istilahnya kalau dalam baris berbaris. Ya, kalau kita ingin maju, ya kita harus berusaha dengan semangat kita, wirya kita kembangkan. Kenapa seseorang harus mengembangkan semangat dalam menjalankan kehidupan baik? Nah, di dalam 8 jalan utama sudah dijelaskan, ya, di mana kita harus memupuk, harus banyak-banyak melakukan perbuatan baik, ya. Di mana kita memiliki usaha. Usaha itu bagaimana, Bante? Di dalam usaha benar, kita harus berusaha untuk memupuk yang namanya perbuatan baik. Perbuatan itu melalui pikiran maupun ucapan dan perbuatan kita melalui badan jasmani kita. Sedangkan kalau kita mengetahui hal itu buruk, ya kita harus tinggalkan, harus kita buang jauh-jauh. Ya, kita harus membuang jauh-jauh, kita memperbanyak yang namanya perbuatan baik kita. Ya, di dalam usaha benar. Ya. Kita harus selalu memupuk, selalu ingat, ya kalau kita istilahnya sebagai rumah tangga, kalau kita ingat pada waktu kita melakukan suatu perbuatan buruk, ya kita harus ingat, oh, saya mengenal sila. Nah, itu mengapa patokan sila itu sebagai dasar. Oh, saya mengenal sila, saya tidak boleh melakukan ini. Nah, kalau kita ada teman yang salah, ya kita harus memperingatkan. Ya, itu adalah suatu di mana seseorang untuk mencapai suatu kebahagiaan, kita harus menjalankan sila, kita harus menjalankan yang namanya dana, kita harus menjalankan yang namanya meditasi. Dan salah satunya sebagai tambahan juga kita mengenal yang namanya panya atau
kebijaksanaan, di mana kebijaksanaan ini sangat harus kita kembang. Mengapa begitu, Bante? Nah, dari kita melakukan yang namanya mengenal yang namanya kebijaksanaan, kita mengerti yang namanya baik dan buruknya apa yang kita lakukan, yang harus kita lakukan. Nah, pada dasarnya kalau itu perbuatan buruk, ya kita secara bijaksana harus kita meninggalkan. Kita kalau itu perbuatan baik, ya kita harus selalu tingkatkan. Ya, di sini semua orang ataupun makhluk di dalam dunia ini pasti ingin yang namanya suatu kebahagiaan di dalam kehidupannya untuk mencapai mungkin di dalam kehidupan duniawi ataupun mungkin di kehidupan selanjutnya. Ya, itu adalah apa namanya cara di mana kita ingin yang namanya mencapai suatu kebahagiaan di dalam keduniaan kita, di mana kita tinggal sebagai makhluk sosial yang harus kita perhatikan. Tadi ada 4 poin pokok atau 4 poin penting di mana kita harus menjalankan sila moralitas kita harus menjalankan yang namanya dana atau kemurahan hati, caga kita, juga kita juga harus menjalankan yang namanya meditasi, di mana meditasi juga sangat penting dari pengembangan batin kita. Dan selanjutnya adalah kebijaksanaan, di mana kita harus bijaksana di dalam suatu perbuatan kita. Kita harus berpikir dahulu sebelum kita bertindak, di mana kita melakukan suatu perbuatan harus berpikir di istilahnya pada akhirnya akibatnya yang kita lakukan itu apa, kita harus memikirkan hal tersebut supaya apa, tidak yang namanya timbul yang namanya penderitaan atau duka. Nah, itu adalah 4 cara di dalam mencapai suatu kebahagiaan. Dan juga Bante akan menjelaskan di mana kita sebagai garawasa atau umat berumah tangga ingin mencapai kebahagiaan secara duniawi atau mungkin secara di kehidupan kita ini. Ya, Bante ini sudah merangkum poin-poin penting yang Bante akan sampaikan, yaitu 7 jenis di mana kebahagiaan salah satunya adalah kekayaan. Kekayaan di dalam diri kita. Ya, 7 jenis kekayaan yang Bante sampaikan, salah satunya adalah yang pertama adalah kehormatan. Ya, kehormatan. Kekayaan tentang kehormatan. Kenapa Bante yang pertama adalah kehormatan, di mana seseorang dihormati ataupun tidak. Ya, tergantung dari tindakan. Salah satu contohnya, seorang Bante itu tidak ingin yang namanya dihormati. Tetapi kenapa setiap Bante mungkin ada datang ke wihara atau mungkin kunjungan ke wihara, ada umat langsung namo budaya Bante mungkin menganggukkan kepala, memberikan anjali. Padahal Bante tersebut tidak ingin yang namanya dihormati. Karena kenapa bisa seperti itu? Karena salah satu contohnya seorang Bante mungkin dari melakukan suatu tindakan, suatu perbuatan itu didasari hal yang baik. Mungkin melaksanakan sila dengan baik, akhirnya dihormati. Nah, kehormatan ini sangat penting bagi diri kita untuk mencapai kekayaan. Kekayaan secara duniawi kita. Ya, kehormatan. Kehormatan ini bisa dilakukan dengan kita melakukan suatu perbuatan baik. Yang selanjutnya adalah kelakuan, tindakan kita. Kalau tindakan kita baik, itu adalah sebagai aset diri kita. Kenapa Bante itu sebagai kekayaan dari diri kita, tindakan kita? Kita ibaratnya mengenal tadi yang Bante ucapkan, yang pertama kata tadi, hukum karma yang selalu mengikuti kita. Sebaliknya, kita di sini, kehidupan sekarang ini, bisa melihat kehidupan kita yang akan datang. Kita itu bisa melihat kehidupan yang akan datang di dalam kehidupan kita ini setelah
kita meninggal atau meninggalkan dunia ini atau meninggal dunia, kita ibaratnya bisa melihat dari apa? Dari tindakan pada kehidupan sekarang ini. Karena kita terlahir sebagai makhluk di kehidupan yang akan datang. Salah satunya adalah melalui istilahnya yang yang bisa memberikan orang tersebut terlahir di alam mana melalui istilahnya tindakan diri kita pada masa-masa ini. Ya, ini salah satu faktornya. Ya, kalau kita di sini sering melakukan perbuatan baik, ya mungkin di kehidupan yang selanjutnya kita terlahir di alam yang bahagia. Begitu juga dengan kita melakukan dana, melakukan sila, melakukan samadhi. Ya, kalau kita rajin-rajin di kehidupan sekarang ini, mungkin di dalam kehidupan selanjutnya kita bisa terlahir di alam yang bahagia. Nah, itu adalah dari kekayaan dari tindakan. Ya, dan selanjutnya adalah kesederhanaan. Ya, kita sederhana. Ya, rasa puas di dalam kehidupan kita. Rasa puas apa yang kita miliki. Ya, ibaratnya kalau kita tidak memiliki yang namanya rasa puas di dalam kesederhanaan diri kita ini, ya kalau kita ibaratnya salah satu contohnya di dalam suatu usaha, target kita salah satu contoh target kita pada bulan ini adalah 1 juta contohnya. Kalau kita tidak memiliki yang namanya rasa puas dalam kehidupan kita, 1 juta itu kalau kita dapatkan pasti akan kita tingkatkan lagi. Mungkin 2 juta atau rasa puas itu tidak akan akan melekatkan diri kita, akan menjadikan diri kita sebagai penderitaan. Akhirnya malah kita akan menjadikan diri kita sebagai seseorang yang memiliki miskin, yaitu miskin dalam kehidupan kita ini, bukan hanya sekedar materi saja. Nah, kerendahan hati ini termasuk dalam suatu kekayaan dalam kehidupan kita. Ya, yang selanjutnya adalah penjauhan diri dari hal yang tidak baik. Ya, salah satu contohnya yang Bante jelaskan tadi, dalam usaha yang benar. Kalau usaha itu di mana perbuatan itu baik, ya kita harus mengusahakan kita untuk meningkatkan suatu usaha di dalam suatu perbuatan baik. Nah, kalau kita itu tahu itu buruk, ya kita harus istilahnya tinggalkan. Ibaratnya kalau kita membuat jus, kita ambil sarinya, ampasnya kita buang. Salah satu contohnya. Nah, ibaratkan sari dari buah tersebut itu istilahnya hal yang baik. Ampas, ibaratnya ampas dari buah yang kita buat jus ini, ibaratnya perbuatan yang buruk yang harus kita tinggalkan, harus kita hindari. Nah, itu juga dengan pengetahuan. Pengetahuan juga sesuatu yang harus kita miliki di dalam kekayaan diri kita. Pengetahuan bukan hanya kita dapatkan di dalam formalitas kita saja, tetapi kekayaan bisa kita ambil dari mungkin dari rentan kehidupan kita, pengalaman hidup kita, pengalaman kita bersosial dan sebagainya. Itu adalah termasuk dalam kekayaan. Nah, mungkin saja salah satunya di dalam sosial kita. Ya, salah satu contohnya di dalam kekayaan sosial kita. Ya, kalau kita melihat orang itu istilahnya lihat seorang pencuri, kalau ketahuan istilahnya dipukulin orang, nah itu adalah suatu pengalaman bahwasanya kalau mencuri itu hal yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Kita melihat orang itu yang sering pergi ke wihara, sering melakukan meditasi, bahwasanya orang tersebut melakukan satu perbuatan baik. Orang itu bahagia terus ya. Ya, itu ada sebagai pengalaman. Begitu juga dengan pengalaman-pengalaman hidup lainnya. Mungkin yang di sana ibu bapak yang tepuh banyak pengalamannya, ya pasti istilahnya pengetahuannya pasti tinggi. Nah, karena pengalaman ini juga termasuk dalam suatu pengetahuan, bukan hanya formalitas saja di sekolah atau mungkin di mungkin spiritual dari meditasinya. Nah,
Pengalaman-pengalaman itu adalah sebagai suatu pengetahuan. Ya. Di mana sebaliknya, ya, itu adalah kekayaan. Eh, di mana ada yang namanya jenis-jenis kemelekatan di dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya harapan akan pemberian. Mungkin di mana seseorang ingin mencari, salah satunya mencari nama baik di dalam kehidupan. Itu adalah suatu kemelekatan. Mungkin, oh saya mau dana segini nanti bisa dilihat orang, bisa dihormati orang. Nah, kalau kita ingin melakukan suatu kebaikan, jangan melihat di atas yang namanya istilahnya belakang-belakangnya. Nah, karena di dalam suatu perbuatan baik tidak ada yang namanya istilahnya harapan-harapan yang akan kita tuju. Mungkin harapan begitu kita memiliki harapan ya harusnya kita memiliki harapan yang positif. Mungkin saja dengan saya melakukan perbuatan baik ini bisa terlahir di alam bahagia. Itu harapan yang baik. Mungkin harapan-harapan yang lain yang istilahnya di faktor yang negatif, nah kita singkirkan. Karena di dalam kita melakukan suatu perbuatan, jangan ambil dari harapan-harapan yang negatif. Kalau bisa kita semoga dengan istilahnya saya membaca Parita, Praktitoyara, memberikan kehidupan saya lebih bahagia dan mungkin bisa melimpahkan jasa karena di mana pelimpahan jasa ini juga sangat penting bagi diri kita. Nah, itu adalah harapan-harapan yang di mana kita melakukan harapan yang positif. Dan juga selanjutnya adalah kebencian, kemelekatan dalam kebencian kita. Atau kita sering di mana kita menyebutkan di dalam catur mara itu adalah dosa, kebencian. Kita menjauhkan, kita mengenal ajaran Buddha, ya kita menjauhkan yang namanya kebencian terhadap sesama, kebencian terhadap semua makhluk dan sebagainya. Kita mengembangkan yang namanya cinta kasih supaya di dalam kebencian kita akan hilang atau akan menjauh dari kebencian akan menjauh dari diri kita. Yang selanjutnya adalah keyakinan yang keliru. Nah, ini juga sangat perlu diperhatikan kenapa Bante, di mana kemelekatan supaya tidak timbul yang namanya keyakinan yang keliru. Nah, ini banyak banyak contoh kasus di mana pandangan-pandangan salah akan menimbulkan seseorang terjerumus, akhirnya menjadikan seseorang tersebut melakukan hal yang tidak baik. Karena mengapa di dalam ajaran Sang Buddha ini mengenal yang pariyati, pati-pati, patiwedadama. Mengapa sudah dijelaskan bahwasanya kita harus belajar, harus mempraktikkan dan kita mendapatkan hasil supaya tidak terjadi yang namanya kekeliruan di dalam pandangan diri kita, kekeliruan batin kita. Kita belajar ya juga harus yang namanya harus mengerti. Halo? Harus mengerti di mana kita harus belajar. Ya. Halo, tes. Halo? Ya, Bante. Oh, internetnya apa ya? Ya. Halo? 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 Suara terdengar, Bante. Jelas. Oke. Ya, selanjutnya adalah setelah keyakinan keliru adalah keraguan-raguan. Ya, Bante ini
Jelaskan di mana keraguan-raguan ini kita jangan ragu-ragu atas kita melakukan perbuatan baik. Ya, kalau kita ragu-ragu di dalam pengembangan agama, ya pastinya akan timbul yang namanya penderitaan karena kita ragu-ragu atas apa yang kita lakukan di dalam perbuatan baik kita. Kalau kita serasa kita itu benar, itu baik bagi diri kita dan tidak merugikan makhluk lain, ya kita harus percaya, ya percaya apa yang kita lakukan. Jangan yang namanya timbul. Halo, Tes. Oke, Bante. Ya, sudah tersambung lagi. Tolong di-unmute. oke. Nah, keraguan-raguan. Yang selanjutnya adalah setelah keyakinan yang keliru, selanjutnya adalah keraguan-raguan. Kita di dalam pengembangan Buddha Dhamma untuk melatih batin kita, untuk meningkatkan batin kita melalui perbuatan, jangan sampai yang namanya ragu-ragu. Ya. Karena kalau kita ragu-ragu akan istilahnya kalau kita melakukan suatu perbuatan baik, ya istilahnya kalau kita menabung ya pastinya tidak full. Berbeda dengan kita memiliki. Halo, putus. Halo? Oke, iya Bante. Sepertinya Koneksi. koneksi di tempat Bante mungkin kurang ini. Oh iya. Kalau kita memiliki keraguan yang ada di dalam diri kita akan istilahnya mengurangi, istilahnya kalau kita menabung ya pastinya kita tidak akan memenuhi celengan kita. Kalau kita memiliki keyakinan di dalam perbuatan baik yang kita lakukan, ya pastinya kita memenuhi celengan diri kita. Makanya keyakinan di dalam kehidupan Buddhis, kehidupan Buddha Dhamma harus kita lakukan, harus kita latih di mana keyakinan kita supaya kita melihat yang namanya ajaran-ajaran Sang Buddha. Itu adalah keyakinan. Ya, keyakinan. Ya, selanjutnya adalah sombong. Nah, di mana kita sebagai manusia harus menyingkirkan yang namanya kesombongan diri kita. Baik itu bagi diri kita singkirkan untuk menghindari yang namanya. Sepertinya sinyal Bante. Bante mungkin dari tempat Bante videonya boleh di-off-kan dulu kalau sinyalnya kurang stabil. Jadi audio saja. Nah, tes. Oke, ya, Oke. jelas. Ya. Yang selanjutnya adalah setelah kesombongan tadi kan, kehidupan duniawi, di mana kita di sini sebagai manusia, kita ada di dalam kehidupan sosial kita. Ya kita yang pada jelaskan tadi panjang lebar, di mana kehidupan duniawi kita harus kita jaga. Mungkin dari sila, samadhi, dana sila, samadhi, dan kebijaksanaan atau panya. Nah, ketidaktahuan, ya, yang seterusnya adalah ketidaktahuan, di mana ketidaktahuan bukan berarti kita bodoh dan sebagainya. Ketidaktahuan akan yang namanya kebenaran, ya. Tidak mengetahui apa yang itu benar, apa itu buruk. Istilahnya kita di mana kita kalau seperti itu, kebijaksanaan kita atau panya kita tidak kita kembangkan. Karena di dalam kebijaksanaan itu mengetahui di dalam pengetahuan mana mengetahui yang buruk, mengetahui mana yang jelek. Kalau kita ketidaktahuan yang kita dapatkan, pastinya begitu juga dengan kebijaksanaan kita pasti akan kurang.
Nah, wifi-nya apa? Internetnya nggak bagus. Reconnect terus. Oke, silakan Bante. Oke. Ya, ketidaktahuan akan yang namanya kebenaran, di mana kita harus belajar yang sungguh-sungguh. Kita sebagai apa? Umat Buddha, siswa Buddha, kita menaati Putus ya. lagi. Ya, silakan. Ya, ketidaktahuan tadi harus kita istilahnya kalau di apa? Moha ya, moha ketidaktahuan atas apa itu baik dan itu buruk. Ya, jadi itu yang bisa Anda sampaikan, di mana kita sebagai umat Buddha harus yang namanya ingin mendapat tes. Oke, Ya. jelas. Oke, jadi itu yang bisa Bante sampaikan, di mana kita sebagai manusia ingin yang namanya mencapai suatu titik kebahagiaan, ya kita harus jalani yang namanya tadi di dalam rangkuman Bante. Kita mengenal yang namanya moralitas, kita mengenal yang namanya dhamma, kita mengenal yang namanya sila, kita mengenal yang namanya samadhi. Ya, kita harus sebagai umat Buddha, kita harus bersyukur telah mengenal yang namanya ajaran Buddha. Kita tinggal, kita jalankan, karena di dalam ajaran Sang Buddha ini sangat luas. Ya kita harus jalankan, tidak bisa kita jalankan semua. Ya kita ibaratnya kita harus menyicil, harus kita menabung kebajikan kita supaya di dalam kehidupan selanjutnya bisa kita bawa, bisa kita rasakan, kita bisa menuai atau mendapatkan hasil dari perbuatan baik kita. Jadi itu yang bisa Bante sampaikan. Semoga apa yang Bante bisa sampaikan bisa memberikan atau mengingatkan kembali di mana ajaran-ajaran Sang Buddha yang pernah Ibu Bapak dapat. Oke, tes. Ya, tes. Bante masih bersama Ya, kita? oke. Ya. Ya, Bante, jadi mungkin kalau ada umat di sini ada sedikit pertanyaan, mungkin boleh? boleh. Ya, silakan mungkin yang teman-teman yang di BBC kalau ada pertanyaan kepada Bante tentang mungkin jalan menuju kebahagiaan atau gimana sih supaya kita bisa berbahagia ya. Ya, boleh. Ada? Oke. Ya, silakan. Cukup sangat jelas Bante. Teman-teman yang di BBC tidak ada, mungkin yang dari online. Oke, mungkin teman-teman online dari Romo Budi, Pak Junaidi. Oke, Bante, saya mau tanya sedikit Bante. Kan Ya. saya Sumarlim, saya mau tanya sedikit kan ada ini juga, sucikan Mm-mm. hati dan pikiran. Biasa kan terjemahannya begitu. Mm-mm. Perbedaannya hati dan pikiran itu gimana? Apakah ada beda atau gimana nggak hati dan pikiran itu? Sucikan hati dan pikiran. Ibaratnya itu sebagai kata kata ganti aja lah. Ibaratnya seperti itu. Dimana kalau pikiran kita menyatu di dalam apa? Pikiran kita ibaratkan kita kembangkan pasti di dalam dari melalui ucapan, perbuatan. Nah, apa yang kita lakukan pastinya melalui pikiran. Ibaratkan hati ini kata gantinya di dalam pikiran kita ini. Nah, seperti itu. Jadi semua apa yang kita lakukan ya Ya. intinya dari pikiran kita.
seperti itu. Oke, jadi hati itu sebenarnya hampir sama seperti pikiran gitu ya Bante ya. Nah, seperti Hati itu. batin itu ya. Nah, kalau kita menyebutkan di dalam apa namanya bahasa umumnya kan kita harus satukan hati dan pikiran kita supaya ibaratkan pengembangan diri kita itu lebih baik. Ibaratnya sebagai kata ganti aja, di mana semua itu apa setelah intinya itu di dalam Dhammapada kan sudah dijelaskan pelopor di mana pelopor ini ada suatu di dalam suatu pikiran kita yang harus kita jaga seperti itu. Oke, baik Bante, mengerti Bante. Oke, ya. Terima kasih. Silakan Romo. Ini sedikit Bante, mungkin ada Ya, waktu sedikit ya Bante. ya. Ini teman-teman mau bertanya juga dan mau kenal sama Bante. Sebetulnya Bante ini dari mana asalnya gitu. Terus stay Bante sekarang di mana? Nah, ini teman-teman kebanyakan juga ini ada yang dari Sumatera, yang dari Kalimantan, teman-teman kita ini ingin kenal lebih dekat sama Bante. Terima kasih Bante. Oh, ya, saya ya ini perkenalan ya. Tadi pada waktu pertama lupa ini perkenalan. Ya, nama saya Bante Kusala Cito atau bisa dipanggil nah, nama saya adalah Bante Kusala Cito yang lahir di Jawa yaitu Semarang tapi besarnya di Jepara. Nah, pada waktu Samanera saya setelah lulus SMA pada waktu dulu, setelah waktu SMA, saya langsung pergi ke Medan, di mana di Wihara Sakyamuni Buddha Budi Center atau yang sering disebut ITBC. Ya, Samanera saya ditabiskan oleh Bante waktu dulu, Bante Kemanando Tera, di mana beliau sekarang Oke, kayaknya videonya nggak bisa dinyalakan nih. Mungkin audio saja Bante. Ya, oke. Di unmute Bante. Silakan di unmute dulu ininya Bante. Tes, tes. Tes 1, 2, 3. Oke, Bante tolong di unmute dulu Bante. Ininya audionya belum di unmute. Anda pakai handphone dulu kok. Oke. Ganti handphone. Itu ambilkan handset punya Romo. Ini. Oke, bentar coba saya ganti device kok ke handphone. Ya, oke. Oke, bentar.
Tes 1, 2, 3. Kalau sudah stabil boleh di-unmute audionya Bante. Oke. Halo? Iya, oke, jelas Bante. Oke. Oke. Nah, perkenalan kayak tadi ya. Sampai mana tadi? Bante ke Medan, Oh, ITBC. sama Nera. Oh ya, dulu sama Nera ditabiskan oleh Bante Kemanando Tera, yang beliau sekarang sudah melepaskan kebiguannya. Ya, setelah itu pada tanggal 11, itu pada waktu tahun 2013 saya menjadi Samanera sampai tahun 2016 saya ditabiskan biku oleh Sokun Dhammawarachan yang berasal dari Bangkok Thailand, Wat Bowen, Bangkok. Nah, pada waktu itu bersamaan dengan peresmian candi atau penyakralan candi Bante Somdet Nyana Samwara Maharaja Maharaja itu apa namanya? Sangharaja Thailand waktu dulu. Jadi Bantenya yang istilahnya sebagai saksi saya penapisan itu ada banyak, ada yang dari Thailand, ada yang dari Indonesia pada waktu itu. Nah, dan sekarang pada puasa sekarang ini di tahun 2021 sudah menjalani puasa yang ke-6 atau istilahnya kalau para Bante kan penghitungannya bukan hanya tahun tetapi di masa setelah Katina Sada masa wasa selama 3 bulan sudah menjalani 6 wasa pada waktu sekarang ini. Seperti itu. Ada yang lain yang ingin tanyakan? Boleh. Nah, sekarang stay-nya di Sumatera Utara di Wihara Bubarama Budi Center di Kota Medan. Seperti itu. Bagaimana teman-teman? Sudah cukup jelas perkenalan sama Bante? Nah, ini dulu juga apa namanya? Papa dan Mama Bante juga dulu seorang biku. Salah satu contohnya ini Romo Effendi ini teman Bapak dulu. Bapak Mama saya dulu pada waktu Papa Mama saya dulu menjadi seorang Bante. Seperti itu. Dan ini saya mengenal Romo Effendi juga dari Mama saya. Ini Romo Effendi teman Mama dulu Bante pada waktu jadi apa namanya? Masih menjadi seorang Bante atau masih ada di Sangha dulu. Ini beliaunya sekarang di Bali Bante. Ya akhirnya ini bisa kemarin berdiskusi tentang di Bali. Ini Bante ada waktu luang nggak untuk mengisi istilahnya dhamma di sana di wihara BBC ini. Ya boleh saja Romo aturkan jadwalnya begitu. Terima kasih Seperti Bante. itu. Ada yang lain mungkin mau ditanyakan, boleh tentang apa yang saya sampaikan, mungkin belum tak paham, belum mengerti, bisa ditanyakan. Kalau bahasa Medannya itu ukianya mai paise ya. Jangan malu-malu. Ya. Jangan Ada malu-malu. hanya jodoh ya Bante?
Asal jangan nanya jodoh. Nanya Kalau- yang lain boleh. Kalau nanya jodoh, Bantenya pun nggak ada jodoh. Boleh ya. Mungkin ada yang tidak mengetahui atau belum paham tentang apa, boleh ditanyakan. Berarti sudah paham semua? Cukup paham Bante, walaupun Oke. dengan hati malu-malu. Malu-malu. Ya cukup Bante. Terima Oke, kasih oke. Bante atas nama desananya. Oke, berarti udah paham semua kan? Cukup Bante. Oke. Terima kasih kepada Bante Kusala Cito yang menyempatkan dirinya dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan Dharma kepada kita, terutama umat Budayana Budi Center Bali yang cukup luar biasa isinya. Dan marilah kita akhiri, sebelum kita akhiri, marilah kita melakukan perbuatan baik yang tadi bilang Bante adalah berdana. Nah, seperti biasanya kita melakukan dana paramita. Oke, untuk Bante kalau mau mengundurkan diri kami Ya. persilakan. Oke, ya cukup sekian dari saya ya. Semoga umat BBC selalu sehat, diberikan Sadu. kebahagiaan dan bisa menjalankan perbuatan baik lainnya ya. Jadi cukup Bante, cukup di sini saja. Terimalah salam budi dalam nama. Nama saya Ngadi Budaya, nama budaya. Namo Namo Buddhaya. Buddhaya, sadu, 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 Bante. Terima kasih Bante. Terima kasih. Marilah kita berdana untuk kepentingan